Baru-baru ini ada satu kejadian di mana suatu sekumpulan pelajar Kristen yang sedang melakukan acara retreat di salah satu villa di daerah Cidahu, Sukabumi. Mereka melakukan retreat, ya seperti kita tahu retreat di dalam kekristenan merupakan suatu acara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di tengah-tengah acara yang sedang berlangsung, tiba-tiba datang segerombolan orang yang mengatasnamakan warga sekitar. Mereka melakukan tindakan anarkis dengan merusak villa dan juga merusak ornamen-ornamen ibadah yang ada di tempat tersebut seperti salib ya, dan juga mereka mengintimidasi para pelajar dan guru yang ada di sana, dan lebih parahnya lagi mereka juga merusak semua alat-alat kendaraan yang mereka bawa. Nah, kita bisa lihat nih videonya nih. Di sini kita juga bisa melihat ya, ada beberapa aparat-aparat keamanan. Tetapi yang saya tidak habis pikir juga ya, mereka juga tidak bisa menghentikan tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan orang-orang ini. Yang membuat saya bingung dan tidak habis pikir, ya kenapa sih orang-orang ini begitu takut dengan acara atau ibadah orang Kristen? Oknum seperti ini selalu mengatasnamakan dalil atau alasan yang katanya orang Kristen kalau ibadah harus di gereja. Saya juga dulu dari agama yang sama, dan ketika dulu mau ibadah, wirid atau selamatan ya, atau juga sampai menutup akses jalan raya, itu pun sah-sah aja dan nggak perlu tuh pakai dalil-dalil yang meribetkan ya. Dan tahun lalu atas izin Tuhan saya pernah mengunjungi Pulau Samosir. Seperti kita tahu Pulau Samosir itu mayoritas penduduknya adalah orang Kristen. Waktu saya ke sana kebetulan ya ada juga dari teman-teman Muslim sedang mengadakan acara, dan itu suaranya begitu besar dan menggelegar ya, sampai ke Bukit Holbung di tempat di mana saya waktu itu buat treat. Dan sah-sah aja, tidak ada larangan dari kita yang orang-orang Kristen untuk menghentikan acara mereka. Dan bukankah memang harusnya seperti itu? Kita dalam beragama dan beribadah, kita harus bertoleransi, dan orang ibadah pun tidak mungkin kan sampai 24 jam. Kembali lagi ya ke kasus Sukabumi ya, yang dimana para anak-anak pelajar ini diintimidasi secara verbal dengan berbagai kekerasan di situ. Apa oknum-oknum ini tidak memikirkan bagaimana mental anak-anak ini atau rasa trauma anak-anak ini, padahal anak-anak ini juga anak-anak bangsa Indonesia. Saya di sini nggak mendiskreditkan ya umat tertentu ya. Saya menamai mereka ini hanya sekumpulan oknum yang memang intoleran. Kalau kita masih merasa berbangsa Indonesia dan mempunyai hukum, mari kita ciptakan suasana yang kondusif dan saling menghargai. Coba pikir, bagaimana kalau suasana itu dibalik, di mana misalnya pihak mayoritas misalnya Kristen membubarkan agama lain pada waktu itu, pasti kan merasa terlukai atau terzolimi pastinya. Mudah-mudahan segera bertobat semua ya yang melakukan tindakan-tindakan anarkis ini. Pesan saya untuk tim, guru, dan juga adik-adik kemarin yang sudah ada di lokasi, saya mendoakan Anda semua supaya tetap kuat di dalam iman. Dan tentu saja memaafkan mereka semua, dan terus berharap ya kepada Tuhan Yesus. Dan juga buat teman-teman semua yang seiman, jangan terpancing ya dengan oknum-oknum yang barbar ini. Dan terus arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Tetap mengasihi walaupun tersakiti. Saya berharap kasus ini juga dapat dikawal dan diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Dan kalaupun tidak, saya percaya Tuhan Yesus tetaplah Tuhan, dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Dari saya Lucy, God bless you all.